Gedabus bersama UB Channel. Gedabus bersama UB Channel. Halo, ketemu lagi bersama aku nih di UB Channel. Siang ini semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan karomah dan barokahnya kepada kita semua dan selalu mendapatkan kesehatan, amin, rezeki yang banyak, amin, kesejahteraan, amin, dan kebahagiaan kita sekeluarga. Amin. Dan jangan lupa deh, lali pra tetap Gedabus. Gedabus bersama Urip Bonus Channel. Wes, ya. Apa sih teman? Sedulur UB Channel dimanapun Anda berada yang saya cintai. Pagi ini sengaja kami bertemu setelah beberapa hari nggak konten dengan rekan-rekan saya yang paling saya cintai dunia akhirat, bro. Iya bener bro ya. Yo. Ayo kan, Kang itu, Kang Adi, Kang Haji. Kunge. Pagi ini kita membincang pagi yang siang. siang ya. Ya semoga entah pagi, entah siang, entah malam Ya, kita nikmati bersama. Ya. Kita tetap membincang tentang hangatnya seluruh Indonesia itu, khususnya di kota Kediri. Kota Kediri. Sampean nih wong sing Kediri asli, coba perkembangannya apa ki? Kota Kediri setelah kita 2 minggu ndang konten. Ini sing terkait apa? Ya terkait pilkada, pilkada Kota Kediri. Terutama kan ada Mbak Vinanda, ada Mas Katino sing jelas lagi baru-baru ini. Iya, Mas Ada Katino. Bunda P, ada Rinanda, ada Bro Rudi, Bruce Up, Bruce Up. dan lainnya. Oke. Monggo deh sampean ngendikan aku tak ngombe sik dulu. Enten sik. Ini Jahe ini per anu ya, karo Iya. waluk. dari Iya. per apa pengamatan kan gayane cok pengamat. Loh, kita mau pengamat ya. Pengamat yang tok mana duwe apa? Kayak kanca Iya. sebelah duwe litbang. Litbang Gedabus. Ya ini bagi Damrut cocok. Iya. Jadi perkembangannya yang sudah fix ya dalam tanda kutip itu yang pasangan yang diusung Partai Gerindra dan Hanura. Partai Gerindra dan Hanura. itu sudah cukup 6 kursi sudah bisa berangkat menuju. Siapa calonnya? Namanya Mas Katino dan wakilnya Mbak Zidna. Sudah siapa sebenarnya? Kuwi rek. Zidna Iza. Isa Putri Iza. Mendiang. Putri Mendiang Ningli. Ning deh. Mantan belum mantan ya. Tapi ya putranya almarhum Ningli, wakil wali kota Kediri. Ya, Wah, itu kansnya bagus ya Mbak ya. yang notabene iya. adalah ketua muslimat kota Kediri. Kui. Iya. Bayi. Nenglinya. Nah, ini putrinya. Tapi meskipun ini putranya, putrinya, terahnya. Jadi setidaknya terah itu mengalir dari dalam situ. Tapi gini, yang menariknya Mbak Zidna ini adalah caleg Partai Golkar. Orang masalah. Loh gini persoalannya, Hmm. Partai Golkar sudah mengelus-elus Mbak Vinanda. Lagi masalah. Ya. Berarti kan Menariknya bukan masalah menariknya. menariknya itu karena otomatis kan terpecah. Ya. Jadi Golkar itu terbelah. Nah, bisa Terbelah. dengan Mbak Zidna digandeng Mas Katino otomatis yang Mas Katino itu perlu diketahui ya saat ini adalah wakil ketua DPRD Kota Kediri. wakil ketua DPRD Ketua DPC Partai Gerindra Kota Kediri. dan organisasi banyak yang Di beliau. bahasannya politik ini satu deh. Apa wis? Selesai. Selesai. Oke, Mas Katino berarti gak usah dibahas. Yo, ora itu maksudku ini loh. Selesai ki ya akeh positif. Oh iya, Ngono lho. karena memang sudah diusung oleh Partai Gerindra dan Hanura. Secara politis kan seperti itu. Dene masa nanti kan bisa bergabung dengan jalur hijau, jalur kuning, jalur dan lain-lainnya. Dan Mas Katino sendiri itu dekat dengan Yai. Yai. Ini yang tahu persis Lah apa meneh Gerindra sebagai pemenang. Kowe coba bahasane polisi, bahasane politik, Mas Katino wi selesai.
Nah, Kowe ndak mau ngesane aku. karena didukung oleh kan Ndak mau ngesane kan. Gojol durasine gak ketungan gitu. ya kan Pak. Ya, memang dari ketiga pasang ya, ketiga pasangan satu Mbak siapa? Ini ada. Mbak Vinanda ini informasinya gandengnya sama Mas Agus. Mas Agus Pujiadi. Sing mantan KPU itu. Bos. Bukan, ya. itu mantan bendaharanya PAN. Nah, Jadi saling curi. Iki rek. Ya, terus yang kedua, Bunda V ini bergandengan dengan Mbak Regina. Regina. Ratu sama Ratu. Ratu sama Ratu. Saya ingat terus, nanti kita buat insert sendiri nih ya terus ya. Tetapi sejauh ini yang betul-betul sudah mendekati finishing, ya artinya kalau menurut saya kan Mas Katino finish ya. Mas Katino Begitu sama pendatang baru langsung finishing Iya, gitu. Mas Katino langsung sama Ningsit. Nengsit sih ya. Jadi rekomnya sudah satu pasang, Mas Katino Satu paket. sama satu paket, Hmm. Mas Katino sama Mbak Zidna, Sudah dan satu sudah fix didukung oleh Dua partai. Gerindra dan Hanura. Hanura. Ini kalau tadi Yuyu berdua, ente berdua mengatakan bahwa Mbak Zidna ini representasi dari kalangan Nengli. hijau, Nengli, ya pas. Ya. Karena apa selama ini kan kader hijau kan kebetulan sampai detik ini kan belum ada yang muncul, Muncul, ya. kecuali Neng Zidna. Ningsit. Ah. Kebetulan beliau adalah politikus muda Politikus Partai muda Partai Golkar. Golkar. Wah, Artinya ini seandainya deretan-deretan penyokong dari Partai Golkar sendiri kadernya kan diambil oleh Mas Katino. Sehingga apapun bentuknya itu nanti secara keterpilihan itu nanti otomatis Golkar ini juga akan terkurangi karena di situ seberapa hebatnya Mbak Vinanda, tapi kalau ini penyokong suaranya ini sudah terkurangi oleh Terbelah Mbak Zidna, oleh Mbak Zid. meskipun Mbak Zidna ini pendatang baru akan, tapi saya kan dia Tapi kan kader ya, kader Golkar tuh. Iya. ya Oh, secara betul. otomatis salah Golkar, Bung panggah kok wis ta lah. sehingga itu nanti akan terkurangi, akan terpengaruh lah. Iya. Terus yang berikutnya Bunda V, kita fair aja. Ini banyak kalangan meragukan. Jadi duet Mbak V. Kalangan kita bagi dua aja, biar enggak kita agak terlalu banyak, fokusnya dua aja. Kalangan jalur hijau dan kalangan jalur norak. Hijau sama norak. biru. Biru ini ya. Biru. Nah, Artinya ya tidak. kalau hambatan Bunda V dengan Mbak Regina ini hambatannya kompleks sekali untuk dikotakan. Secara politis, Secara politis. Dan Satu ya dari simbolnya aja biru-biru sama birunya. sama Ya. birunya. Ini kan terus yang kedua itu sama-sama ceweknya, sama mak-maknya. Tidak ada Nah, ini hijaunya. Tidak ada hijaunya. biru muri ya, biru. Sekarang kalau kita hitung dari partai pengusungnya saja, biru dan biru seberapa hebat sih kekuatannya kan PAN sama Nasdem. Nasdem itu. Memang bisa sudah selesai Sudah ya. selesai. Kalau misalkan PAN sama Nasdem itu mengusung beliau berdua, ratu-ratu ini bisa selesai. Nah, Tapi persoalannya masyarakat Kediri mau Jadi nggak? hambatannya di masyarakat Kediri sendiri, masyarakat kota. Karena ya itu tidak perlu saya jelaskan lah. Itu sebentar, rahasia. gini, tetap kita jelaskan, namun ini secara global aja. Ya. Dan dipandang dari segi budaya dan segi agama dan Ya. segi filosofi Jawa gitu ya. Karena begini, ratu. Kalau historis kota Kediri itu kan pernah dipimpin oleh seorang ratu ya, di Sujila kan Ya. ratu tuh. Nah itu benar juga, Ya. benar juga. Neng Wi kan ratu. Bahkan perdana menterinya Kris Suci kan pria-pria Ya, semuanya. untuk akar kekuatannya power untuk keluar itu kan laki-laki semua pria. Ya, Dan ini pria wanita-wanita. Berarti kan ya beda-beda lah. Nah, Ya. Akarnya masalahnya menurut filosofinya tetap kurang yes. Terlebih jika kita mengulik pada lakon ketoprak ya. Ketoprak itu ada lakon Kerajaan Trembini. Kerajaan Trembini itu kita tenan. Iki negara rahasia Wah. negara koncong we kata Ya. omong. Ini kaitannya karo Kebo Marcuet gak? Iya. Pokoknya. yang cerita Jadi Kerajaan Trembini. Kerajaan Trembini non cuma cerita nih kayaknya ya. Kerajaan Trembini Konon seluruh, iya konon, seluruh kerajaan, seluruh negara itu
dikuasai oleh wanita. Artinya penguasa waktu itu adalah wanita. Rajanya wanita, jadi ratu. Makanya Oh, kabeh wedok. Sak kerajaan wedok kabeh. Nah ini waktunya tidak lama. Kerajaan Termini ini tidak lama. Karena Ya, karena ada unsur tekanan dari luar. ya, Dari luar dan lainnya. itu Artinya baik di informal di dalam itu sendiri juga penuh konflik. Wong wedok orang lanang konflik akan itu loh, Bro. Ayo, ya, Bro. ya. Tapi Ya. ada pengalaman menarik di Jawa Tengah. Itu ada Serikandi yang memimpin. Jawa Tengah ya. Iya ada. Apa Bupati dan wakil bupati. Kalau Wedok kabeh. itu semuanya Iya, perempuan. begini. Tapi nyatanya Saya jangan. terus lanjut ya. Ya. Mungkin Bunda V sama Mbak Regina itu mengadopsi dari Jawa Tengah Seperti itu itu. dibawa ke sini. Tapi karena di Jawa Tengah kan merangkul semua, merah dirangkul, hijau dirangkul. Kuwi masalah, Bro. Nah, karena kalau Mbak V sama Bunda V sama Mbak Regina Orang iso ngerangkul ya, semua. ngerangkul lainnya nggak bisa. Ngerangkul di kuning, ngerangkul abang, ngerangkul nggak iso. Ya. Bener sih Mbak maksud. Apalagi di Kota Kediri ini kan secara kita kultur kan beda dengan di Jawa Tengah Ya, beda. ya. Jawa. Nah, kulturnya di Kota Kediri itu adalah satu kota santri. Jo. Kota santri yang identik Notabene dengan adalah hijau. hijau. Sehingga kalau kita berbicara birunya kan nasionalis. Oke lah, istilahnya hijau dengan nasionalis bisa gabung. Tapi secara person kan belum tentu bisa. Personnya ini kan banyak hambatan. Hambatan komunikasi politik wis ngono wis gampang. Iya. Nah, ya. Satu, ini tokoh, yang kedua juga tokoh baru. Akan tetapi latar belakangnya kan beda jauh, bertolak belakang. Sehingga ini yang membuat jadi hambatan. Kalau ini tim-timnya ini wonge cerdas kabeh, seharusnya tidak dikawinkan Iya, betul. antara Bunda Bunda V karo Regina. Bunda, iya. Bunda dan Bunda dan Dan lagi tuh, menurut saya yang jelas PAN terbelah. Terbelah ke Golkar lah. Ya Golkar itu terbelah ke Sama-sama. ke apa tuh? Berarti Ke Gerindra. kansnya Bunda V dan Mbak Regina, Regina dan Itu V siapa? Bunda Veronica. Nah, istilah sing wedok cilik. Regina. Bukan sing cilik lho, sing kok Belum, Golkar. itu bahas sendiri. Bahas sendiri. Vinanda kan nanti Mbak Vinanda Golkar sama Demokrat. Iya, Kan nanti iya. bahas ini yang kita bicarakan adalah Bunda V sama Mbak Regina. Jadi ada secara psikologis masyarakat Kota Kediri ternyata belum bisa menerima kalau duo Serikandi memimpin. Jadi Bunda V harus melirik hijau. Sik toh. Awake dhewe opo kok sing ngeling apa ngono kuwi lho. Awake dhewe sapa ngeling awake dhewe. Gini loh, awake dhewe kan iya boleh dikatakan sebagai Hijau ada pengamat loh, ya kita ngomong ya. Iya. Ada Gus Ab, Iya. Gus Heri, Ada Mas Heri, ada Mas mantan anggota KPU, KPU, ya. Mas Wahyudi. Wahyudi. Bisa itu orang pandai-pandai loh. Orang pinter-pinter kabeh Itu orang itu. hijau semua. Lah ya awake dhewe ngeling niki apa? Terus cara awake dhewe Dewan Suro ngono piye? Ya wong tuwa iki niki. Iya. Wong tuwa iki lho, aku nom ra ngono. Bisa, Bro. Ngombe bro. Nah, sehingga kalau kita ngamati dari luar itu wong sing iso menilai itu kan orang yang di luar Ya, di luar konstelasi itu ya. Sehingga apa yang kita kemukakan ini ya fair-fair aja. Jadi tidak ada unsur apa bela membela karena kita berbicaranya fair, kita profesional aja. Apa dia kenal kok? Dia kenal kabeh. Makanya ya apa enek. Kalau Neng Jitna aku memang kenal ketika itu Neng Jitna masih kecil. Nah, ya, Lanjut yang kedua. ya. Terus yang kalau Mbak Vinanda, kalau Mbak Vinanda itu juga ada hambatannya juga banyak sekali meskipun oh iya, karena meskipun dikelilingi dengan orang-orang hebat, artinya tim-tim yang di sana kan orang-orang teman-teman kita kan iya. orang hebat semua. Ada tim 7 itu wah, Gitu. podo ngalahne Oke, Mbak Vinanda kan yang jelas Golkar, Golkar. Lah, Yang sudah dibelah. tapi sudah terbelah oleh Sudah Anu, Mas terbelah. Kartino. Kartino ya. Nah, dari PAN sendiri juga sudah terbelah Terbelah. karena Agus. Mas Agus itu kader PAN itu. Nah, ini kan saling belah membelah. Saling membelah. Ya inilah politik. Inilah politik. Menariknya seperti ini. Jadi kita kupas tadi
Mas Katino sama Ning Zidna. Tapi kayak settle banget tuh, kengkeh. Ya. Jadi Terus dari yang kedua adalah Bunda V sama Mbak Regina. Ini orang bagus, hebat. Yang ketiga Mbak Vinanda sama dengan Mas Agus. Yang notabene adalah kader PAN. Kemarin kita sudah bahas tadi. Lah si enak iki, Bro. Bro Roni. Bro Roni Sementara ini masih jadi pengamat seperti kita. Lah, iya. Yang enak ini. Gabungnya Bro gini, Bro. Bro Roni harapannya masih ada di PKB sama PD. PDI. Jadi bisa loh itu ya. Bisa sudah. PKB 3, PD 3. Sudah bisa. Bro, ngapain Bro diam? Ayo maju. Tapi begini, saya kembali mengupas tentang Mbak Regina ya. Mbak Regina dan Bunda V ya. V. Kelihatannya ini gerakan terus dilancarkan serangan-serangan itu, meskipun kepada itu beliau ini kepada kelihatannya ini kaitannya dengan proyek alun-alun itu menarik ya. Kalau saya ya. Saya sedang ini nih, saya juga membaca di kita medsos. sudah sempat singgung siapa yang bisa menyelesaikan alun-alun itulah yang ya kelihatannya ini lagi konsorsium para LSM ini kemarin kalau kita melihat demo-demonya di Kejaksaan, di Pemkot ini podcastnya juga ya. Menyinggung alun-alun semua. Ini kalau secara kasat mata, pokoknya wong lugu sing gane nang kebon kayak awake dhewe ini. Ero lah. Iki sasaran tembaknya kemana ero. Iya. Ini rasa disebut ya. Gak usah disebut. Lah aku dulu dingin yang podcast alun-alun kayak kayak hutan. Hutan. Alun-alun kayak hutan. Bukan memang. Terus setidaknya alun-alun saja Bro kemarin disinggung sama pegiat LSM tuh. Juga terkait dengan Prodamas. Apa? Prodamas ya? Prodamas. Nah, iya, itu sasaran tembaknya. Sasarannya jelas. Bunda V sasarannya. Karena apa? Kalau ibaratnya cara istilahnya neng Negara Ngamarta itu termasuk apa ya? Dosa-dosa politik dari penguasa dulu. Sekarang itu kebetulan Bunda V itu maju sehingga sasaran tembaknya dari gitu. Itu oke, nggak usah dibahas terlalu jauh. Ya wajar itu wajar. Kita singgung aja. Ya. Terus Mbak Regina. Kita singgung bahwa mereka tuh biar tahu kalau kita tuh tahu sebetulnya. Tapi kita diam. Oke? Lanjut. Kita nggak terlalu vulgar. Iya dong. Kita harus sering zona-zonanya kita lalu. Sudah masuk ke ranah kampanye campaign, terus kampanye hitam, itu kan nggak. Ya betul. Kita sudah waktunya belum kita ngomong tentang apa amunisi. Belum. Jangan dulu. Next saja itu. Next saja ya. Belum. Kita ngomong settlenya kedua bakal calon lah. Itu ketiga nih. Bunda V sama Regina sudah ya. Kita yang belum kita bahas tuntas itu Ning Vinanda. Ini idola anak muda dah. Idola kalau nggak ngomong. Ya benar. Mbak Vinanda itu S2 ya, kenotariatan. UNER, pintar. Ya. Iya. Dia selama ini memang belum ada seperti Mas Katino ya. Hanya belum politikus lah. Bukan. Rekom itu belum ada. Hanya katanya wacana ya. Golkar katanya mengusung, katanya belum ada. Demokrat katanya 99%. Belum. Lah ini masih harapan bujar ini masih ada. Inilah makanya kita nggak ngomong budget, kita ngomong legalitas dulu. Betul, terus. Kalau ini bisa dikunci, partai tadi ya. Golkar dan Demokrat dikunci. Ya ini baru Mbak Vinanda bisa melenggang dengan lega. Iya. Toh yang digandeng juga orang politikus PAN toh. Wong pinter-pinter ya. Bisa menarik ceruk kue. Wong pinter-pinter kuwi lah. Kok gak ndang ngono to piye ta? Sane ta ndang dianu. Kembalinya itu orang-orang yang berada di mantan kono sale. Circle politik. Wah, asik betul ya. Itu sangat dekat dengan syarat dengan kepentingan. Mantan pejabat. Lah iya, mantan kono makane terus. Salah situ diantem wong lho. Sehingga kenapa Mbak Vinanda tidak segera fight, Golkar sendiri tidak segera menurunkan rekomnya, padahal tidak kabeh calon rungane pojo-pojo ini wis Golkar wis muncul dulu. Muncul duluan. Kenapa rekom sampai sekarang itu belum diturunkan? Karena satu,
saya yakin seyakin-yakinnya Golkar sendiri satu tidak bisa memberangkatkan Vinanda sendiri. Tak sambung. Golkar masih terikat oleh partai pusat. Oh iya. Bisa maju. Harus mendukung Gerindra. Bingung nggak? Terus. Yang kedua, aku punya kesimpulan gitu. Yang kedua, Demokrat sendiri kenapa juga tidak segera menurunkan rekomnya? Karena dia masih bergaining. Jawaban deh, kedur. Sama. Terus ya. Di samping itu, si yang namanya ketua Demokratnya Mas Azhari sendiri, saya yakin dia punya keinginan. Saya yakin dia tidak hanya ikhlas untuk mengantarkan Mbak Vinanda aja, saya kira tidak mungkin. Dalam arti mungkin. Saya ngerti karakternya Mas Azhari. Dia orang yang visioner, sehingga kalau dia ternyata mengusung calonnya yang istilahnya kelas ada dua menurut saya tuh faktor intern itu apalagi dari Golkar ya. Akhirnya saya sudah bilang konten yang pertama kali dulu, Vinanda itu sebenarnya newcomer, belum nol politik lah. Lah kok didorong oleh pejabat politik elit tinggi, ini ada apa? Itu satu. Kita tidak sabar itu, kita pura-pura tidak tahu. Kita pura-pura tidak tahu. Itu pura-pura tidak tahu. Satu ya. Satu. Kedua, dimanapun di Indonesia itu, Golkar itu menurunkan surat tugas rekomendasi tidak serta-merta. Sulit sekali. Tidak serta-merta. Koalisi Indonesia Maju masuk ke jajaran itu. Mas Katino. Orang nggak mungkin ini Pak Erlangga Hartarto, Mas AHY. Iyalah, gak bersama dengan Pak Prabowo gak mungkin. Gak jadi menteri. Berarti sing pointer Mas Katino cian. Pointer sih, tadi mengelas lewang politik betul. Orang politik seperti itu. Mas Katino itu penampilannya tenang, cool, senyum. Makanya aku ngomong politik selesai itu sudah. Ini Mas Katino. Apa timnya Mas Katino ya orang. Kini kenal orang. Artinya kita kenal semuanya dan kita tahu karakternya. Jadi sama-sama ketika Mas Katino cek ngesot awal dia roh lah Mas Katino. Kita tahu. Memang penampilan seperti itu. Tapi saya penampilan apa gaya melarat ini? Tenang. Santai itu. Nah, ketika ada kepentingan seperti ini, saya yakin juga banyak orang di belakangnya itu yang simpati, orang-orang yang betul-betul gigih semuanya. Apalagi Gerindra maju di sini. Ya jelas. Naik Mas Katino kan naik 5 kursi. Wah, berarti saya contoh ya ditopang oleh Hanura 1 aja cukup. Kalau ada ungkapannya sing tokoh nek nggone preman pensiun sing gondrong ya sapa Kang sapa? Kang Haji ya. Kang Haji ya. Sak hebat-hebatnya pasukan terbaik semuanya. Tapi kalau dipimpin orang yang tidak baik, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi pasukannya itu istilahnya biasa, tapi pimpinannya bagus. Itu yang jadi penyerang. Jadi kok ngomongnya pasangan telu ya. Terus PDI sama PKB kok belum kita singgung piye? Lah iya punya info rahasia. Aku yakin Gus Apil mesti. Iki lho, belum. Gus Apil. Artinya iki lho duwe info rahasia tapi disimpen nih. Bang, durasinya gak saya dik. Cekat. Ya tenang aja. Begini soal apa namanya PKB sering kita bahas bahwa PKB itu senengannya cara gawe injury time. Dan itu meskipun awal dewe seru, tapi ketika kita membicarakan itu, gak etis bro. Itu harus menunggu minimal konfirmasi. Berarti sama-sama dengan PDI ya. Ya. Kita tunggu Mas Bimo dan Rudi. Mungkin ada lagi sehingga begini. Hari ini sebenarnya si Bro Roni ini saat ini dedepi anak untuk DPP PKB. Jelas PKB tapi kan PKB kan tidak semudah itu sejak dulu. Betul. Wes to panggawe kok
Jadi kan harapannya beliau Bro Roni adalah PKB sama PDI. Ya. Tok. Ya. Wes, saya itu ngono dhisik ben penasaran. Yang lain-lain Ya sudah, next time kita kan membincang rekom terbelah-belah, rekom dan suara terbelah-belah. Nanti kita membicarakan masalah budget dan lainnya. Ini next saja. budget engko. Nah yang kok ngobrol-ngobrol awal dhisik, wes kita close masalah politik Kediri. Oh, kok seragam ngene umpane ada hal yang baru. Ora ya, kita kan menghormati adat istiadat. Besok kita Banten. Ngono ya? Iya. Iki Bali tenan iki sale nggih iket ngene, nggih sarungan. Lu ki asli Oh Bali. iya, Bali. Gaet koyo gaet. Lah ngomong-ngomong kapan kita ke Bali nonton di sana? Ya kapan ya? Gak apa-apa, pokoknya ada bandara buka penerbangan kembali awal di budal. Ya. Apa meneh sponsor ya? Iya. Ya. Halo Mas Katino, nanti kita konten ora apa-apa. Ngobrol-ngobrol kita tuh ditawari kerjasama dengan TV swasta loh bro. Kita tuh ditawari TV swasta. Jadi nanti Lebok nih. ya iki kerjasama dengan TV swasta Bayu TV. Oh. Jadi selain kita ngonten dulur UB Channel dimanapun Anda berada, yang saya cintai, selain kita ngonten di UB Channel ini juga disiaran langsung oleh Bayu TV. Nah, Hebat. bener tambah sudah. Tambah. Ya, Oke. Kita doakan Mas Kartino dan Ning Zidna, Mbak Vinanda dan Mas Agus, Bunda V dan Mbak Regina, yang belum kita sebut Bro Roni, dan Mas Bimo. Oke. Gus Up. Dan gemberket. Ayo. Gemberket ayo. Ini sebenarnya jujur aja mereka-mereka ini kader-kader muda yang cukup Handal. potensial Yang ini. perlu tampil karena tidak sembarangan orang bisa muncul seperti mereka-mereka. Oh. Next kita bahas tingkat elektabilitas. Iya dong. Elektabilitas. Pragmatis dan Isinitas. Wes ya. Oke. Baik. Sedulur UB Channel dimanapun Anda berada yang saya cintai. Sekali lagi acara ini kerja bareng dengan Bayu TV. Jadi selain di YouTube channel Bayu TV ini, YouTube UB Channel kita juga disiaran di Bayu TV. Semudah gitu ya. Dan Bayu TV. Oh ya, Bayu TV. Dan apa nih? Poros TV. Wabeh loh piye. Kita yang penting guyup rukun. Kali ini tadi membincang kita bisa saya simpulkan bahwa ada beberapa kandidat yang sudah settle, sudah oke di Kota Kediri. Ada Bunda V, ada Mas Katino, ada Mbak Vinanda. Oke. Ketiga-tiganya ini kayaknya main pecah belah ya. Ya pecah belah. Iya. Tapi sih nggak pecah belah Mas Katino dari apa jadinya? Gerindra ya. Iya. Artinya pecah belah limpahan. Benar lainnya kan langsung pecah belah ini. Ojo pecah belah bahasanya. Curi mencuri. Kuasari. Mencuri padam. Loh, iya loh, mencuri simpatik lah itu kan. Curi pembajaan kader. Nah, bahasa Indonesia. Ini cara jawab ya. Maling-malingan ini. Wes, entek waktu nih. Baik, sampai ketemu. UB Channel tetap mengawal proses pilkada kota ataupun pilkada pada di daerah seluruh Indonesia ala UB Channel. Yuk bareng. Gadrabus. UB Channel. Enteng berisi, jaga NKRI. Gedabus bersama UB Channel.